Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Jadi, perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kenadi Tisyana Faramatila Amana, absen 13 dari kelas 10-5. Dan saya Titania Latari Octavia dari kelas 10-5 nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Sandra dari kelas 10-5 absen 32. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dari 10.5 absen 9. Perkenalkan, nama saya Ali absen 12 dari 10.5. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Karoma, absen 3 dari 10-5. Perkenalkan, nama saya Nah, karena kali ini kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita harus menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila adalah suatu ideologi yang disusun dan sudah teruji setelah itu dan sudah sesuai dengan norma-norma dan nilai budaya yang ada di Indonesia. Penerapan Pancasila tidak hanya dihafal saja, namun harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini adalah termasuk dengan nilai praksis. Berikut ini adalah penerapan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima yang akan dibahas oleh teman-teman saya secara bergantian. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks berbangsa, sila ini menerangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran yang sesuai. Namun, masih sering terjadi intoleransi atau ketidakadaan tenggang rasa terhadap keyakinan yang berbeda. Contohnya, menghormati yang berbeda agama, membina kerukunan sama umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan pengertian bahwa setiap warga Indonesia dijunjung tinggi hak dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus berlaku adil pada semua orang. Namun masih saja ada yang melanggar dengan adanya pembulian, diskriminasi atau memperlakukan orang secara tidak adil. Contohnya penerapan sila kedua, mengembangkan sikap keadilan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memberi syarat mutlak tentang persatuan yang ada di Indonesia. Persatuan ini adalah semua hal yang ada di dalam kehidupan harus menjadi satu padu. Faktanya, kita masih sering menemui adanya tawuran antar murid dan adanya saling menghasut serta memusuhi. Nah, contoh dari penerapan sila ini yaitu cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai keberagaman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa keputusan harus dilandasi dengan keputusan bersama yaitu musyawarah. Dan saat ini masih adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan konflik serta anti kritik. Contoh, melaksanakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini yang harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat dan hal-hal yang mencela, merendahkan, membeda-bedakan termasuk hal yang melanggar keadilan. Dan hal ini yang masih sering terjadi. Kita perlu adanya contoh penerapan sila kelima. Contoh menghormati hak orang lain, senang memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan semua umat. Tidak mengolok-olok orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ke. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan, mengakui dan memperlakukan semua orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan warga Indonesia, tidak membawa-bawa unsur sara saat berkumpul bersama-sama, tidak semena-mena kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Sanggup membela dan berkorban dan mengembangkan nilai-nilai persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalin rasa kekeluargaan satu sama lain, menerima dengan lapang dada segala keputusan yang telah ada atau yang telah kita buat, dan selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. 3. 5. Keadilan sosial bagi semua rakyat. Contoh penerapannya adalah tidak menggunakan hak pilih orang lain yang bertentangan dengan kepentingan umum. Senang melakukan kegiatan bersama untuk memastikan keadilan sosial dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Kami dari Regu 2 Semarang, kami siap membuktikan bahwa kami paling Ke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dan itu semua yang bisa kami berikan. Kurang atau lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.